Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Triani Handayani NIM 1903096011, Romadiah NIM 1903096028, Putri Walidatus Sania NIM 19030939 akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Istilah pendidikan jasmani telah dikenal pada tahun 1950 di Indonesia. Cukup lama menghilang dari wacana terutama sejak tahun 1960-an. Konsep pendidikan jasmani erat kaitannya dengan pendidikan rekreasi dan pendidikan kesehatan yang menghasilkan studi penjaskes. Nah, perpaduan antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan itu dengan tujuan terbentuknya gaya hidup aktif sepanjang hayat untuk mencapai kesehatan. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan yang ingin diharapkan bersifat menyeluruh, meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan juga moral. Begitu pula dengan tujuan untuk pembinaan kesehatan, kesadaran terhadap lingkungan hidup. Jadi, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini sangat berguna untuk kesehatan diri kita. Pengertian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani terdiri dari kata pendidikan dan jasmani. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan seseorang atau sekelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Sedangkan jasmani adalah tubuh atau badan fisik. Namun, yang dimaksud dengan jasmani di sini bukan hanya badan saja, tetapi keseluruhan tubuh manusia. Karena antara jasmani dan rohani tidak dapat dipisah-pisahkan, jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan yang utuh yang selalu berhubungan dan selalu saling berpengaruh. Selanjutnya, pengertian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruh yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai pendidikan nasional. Sedangkan menurut UNESCO, dalam International Charter of Physical Education tahun 1974 dalam buku Mardiana tahun 2008 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai seorang masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis.
Nah, pendidikan jasmani ini memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu yang organik, neuromuskuler, reseptual, kognitif, sosial, dan emosional. Manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menurut KTSP Departemen Pendidikan Nasional 2006 meliputi yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Pendidikan jasmani adalah waktu untuk berbuat. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya melihat atau mendengar orang lain ketika sedang belajar. Dengan bermain dan bergerak, anak benar-benar belajar tentang potensinya, dan dalam kegiatan ini anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar cukup unik karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Yang keempat, ada menyalurkan energi yang berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi ini sangatlah perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Yang kelima, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Selanjutnya ada macam-macam warming up atau pemanasan. Pemanasan adalah bagian dari kegiatan latihan atau olahraga yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik olahraga inti. Normalnya, pemanasan biasa dilakukan selama 5-10 menit sebelum latihan, tetapi juga dapat disesuaikan dengan level atau intensitas serta jenis olahraga yang akan dilakukan. Pemanasan yang bisa dilakukan yang pertama adalah jogging. Jogging merupakan pemanasan yang dilakukan dengan lari-lari kecil sebelum memulai olahraga yang pertama. Jenis olahraga jogging ini banyak dilakukan di cabang olahraga manapun. Yang kedua, atletik. Pemanasan atletik banyak digunakan pada olahraga di sekolah. Biasanya, siswa atau peserta olahraga akan dipasangkan untuk melakukan beberapa gerakan atletik untuk meregangkan otot-otot dan sendi tubuh. Beberapa gerakan tersebut biasanya akan melatih bagian kaki, tangan, tubuh kepala, serta bagian tubuh lainnya. Kebanyakan jenis pemanasan ini dilakukan untuk awal olahraga kelompok besar. Yang ketiga, ada pemanasan statis yang dapat dipilih sebelum memulai olahraga. Pemanasan statis ini dilakukan dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh, namun berurutan dari mulai kepala hingga ujung kaki. Yang keempat, ada pemanasan pasif. Pemanasan pasif tidak berbeda jauh dengan pemanasan statis. Perbedaannya, jika pemanasan pasif merupakan pemanasan statis yang dilakukan oleh satu orang lain untuk membantu melakukan pemanasan. Dan pemanasan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Misalnya melakukan gerakan peregangan hamstring yang membutuhkan orang lain untuk mengangkat kaki. Selanjutnya ada pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis ini dilakukan dengan memegang kendali dari tangan hingga kaki.
Pergerakan yang dimulai di seluruh badan, tangan, dan kaki ini kemudian perlahan-lahan ditambahkan kecepatan geraknya. Seluruh bagian tubuh diharapkan terus digerakkan dan ditingkatkan pergerakannya semakin cepat dan semakin cepat. Yang keenam ada pemanasan statis dan dinamis, merupakan pemanasan yang dilakukan dengan menggabungkan gerakan pada pemanasan statis dan gerakan-gerakan pada pemanasan dinamis. Kedua jenis gerakan ini jika digabungkan akan membuat pemanasan tidak kaku. Pemanasan statis dilakukan dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh, namun berurutan dari mulai kepala hingga kaki. Jika memungkinkan, bahkan biasanya gerakan ini akan ditahan untuk melatih otot-otot pada bagian tubuh menjadi lebih siap dalam menghadapi olahraga yang telah disiapkan. Yang ketujuh ada pemanasan balistik. Pemanasan balistik yang banyak digunakan pada olahraga yang penuh refleks. Biasanya peserta olahraga akan didorong untuk melakukan beberapa gerakan yang membantu meragangkan otot-otot dan sendi tubuh lebih dari batas normal pergerakan biasanya. Beberapa gerakan tersebut biasanya akan melatih bagian kaki, tangan, tubuh, kepala, dan seluruh bagian tubuh lainnya. Yang kedelapan ada pemanasan aktif terisolasi. Pemanasan ini banyak digunakan oleh olahraga-olahraga yang sifatnya melatih otot. Pemanasan aktif terisolasi dilakukan dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh, namun tidak berurutan dari mulai kepala hingga kaki. Yang kesembilan ada pemanasan isometrik. Pemanasan isometrik dilakukan untuk melakukan peregangan di otot-otot yang Anda butuhkan untuk olahraga nantinya. Pelatihan otot-otot ini dilakukan dengan menahan cara peregangan selama beberapa saat. Salah satu contoh pemanasan ini dilakukan dengan meminta seseorang membantu Anda dan melakukan pemanasan dengan mengangkat tangan setinggi mungkin. Dan yang terakhir ada pemanasan propriosepsi neuromuskular. Jenis pemanasan yang satu ini adalah gabungan dari beberapa jenis pemanasan lainnya. Beberapa pemanasan tersebut antara lain adalah pemanasan isometrik, statis, dan pasif untuk membuat tubuh secara keseluruhan menjadi lebih lentur. Tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Kedua, perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Yang ketiga, perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. Yang keempat, perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 1. Permainan dan olahraga. Meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, keepers, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas pengembangan diri meliputi mekanika sistem tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 3. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Yang keempat, aktivitas ritmik meliputi gerak
bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Nomor 5. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Yang keenam, pendidikan luar kelas meliputi piknik, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang ketujuh, kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan yang sehat, dan semua aspek tentang kesehatan. Secara sederhana, tujuan pendidikan jasmani yang dikemukakan oleh Departemen Tujuan Pendidikan Jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisik yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Yang ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, serta terampil yang memiliki sikap positif.